Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hakim dari kelompok 8 akan membacakan sinopsis dan unsur ekstrinsik novel Gis and N. Novel ini menceritakan tentang percintaan antara Keana Amanda atau sering disebut N dan Gaza Cahyadi, lebih suka dipanggil Gis. N seorang perempuan SMP yang akan beranjak dewasa. N mempunyai 7 teman di SMP-nya. N perempuan yang belum mengenal apa itu cinta, hingga pada suatu acara pensi sekolah yang diadakan setahun sekali dari yang dihadiri oleh murid dan alumni saja. N bertemu dengan Gis, seorang alumni yang tampan dan pintar dan begitu banyak digandrungi oleh banyak perempuan. Pertemuan mereka awalnya berdiri di barisan paling belakang. Pada saat pensi, lalu dilanjut bertemu di kedai Mas Gus sambil meminum es teh bersama dengan dan pertemuan berlanjut di Metro Mini, lalu di kedai es krim sampai akhirnya berujung menimbulkan sebuah rasa. Gis merupakan laki-laki yang misterius sampai-sampai N harus menunggu pensi tahun depan untuk bertemu dengan Gis. Hingga akhirnya mereka seiring dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat. Pada suatu hari, N mengetahui bahwa mereka harus dipisahkan oleh jarak dan waktu. Karena Gis yang harus melanjutkan sekolah ke Berlin, ya Gis meninggalkan N. Jika Gis keharusan unsur ekstrinsik, Nadifa Alia Sana yang akrab dipanggil Sana lahir di Jakarta 4 Mei 1998. Sudah menulis sejak duduk di bangku SMA. Bermula gemar menulis sejak dan proses di blogspot. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan di Politekes 2 jurusan teknik elektronik. Sana membuat akun untuk menuangkan suasana hatinya. Rintik Seduh adalah nama akun Instagram yang dipilih oleh Nadila alias Sana. Tulisannya. 3. Di balik layar ternyata Nadila alias Sana sangat menyukai kucing. Ia sering mengupload kemesraan bersama kucing tercintanya di sosial media miliknya. Kucing kesayangannya diberi nama Bedul. Pemilik nama Nira Imora. Kamu berbeda dan aku senang bisa bertemu orang yang sangat berbeda kayak kamu. Nilai sosial. Karena rindu tidak akan pernah jadi indah kalau dirasakan seorang diri tidak akan pernah. Nilai agama. Aku sekarang sadar bahwa aku bisa saja menunggu waktu, tapi waktu enggak mungkin bisa nungguin aku untuk bergerak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sefa Andreas Pangestu dari kelompok 7. Unsur intrinsik novel Gis dan N. Di sini temanya tentang percintaan anak muda dalam kurun waktu yang sangat panjang. Di sini menggunakan alur maju, terus tokoh dan penokohannya. Di sini Amanda yang sering disebut N. Dia sangat pintar, sabar, banyak bicara, mandiri. Buktinya, lalu kulihat kamu berjalan menunggu gerbang sekolah dan menunggu Metro Mini. Selanjutnya Gis atau Cahyadi. Dia ini sangat misterius, tidak banyak bicara dan juga pintar. Buktinya, tenang saja, kali ini aku tidak akan menjawabnya dengan jawaban karena aku Gis. Di sini ada latar tempat, yaitu sekolah di Metro Mini, toko buku, kedai es krim, dan rumah N. Lalu sudut pandang. Di sini novel Gis and N menggunakan sudut pandang orang pertama. Buktinya, aku menulis lembar ini
setelah pertemuan kedua denganmu. Gaya bahasanya menggunakan bahasa sederhana sehari-hari dan mudah dipahami. Amanat dari novel tersebut adalah selalu sabar dan tegar dalam setiap menerima permasalahan hidup dan tidak mudah untuk patah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Aliazani dari kelas 12 IPS 4 dari kelompok 8. Di sini saya akan membacakan struktur novel GIS dan N. Yang pertama ada abstrak. Abstrak di sini dan untuk Muge, kata demi kata yang berkembang jadi kalimat itu kini sudah menjadi sebuah buku yang siap untuk kau baca. Jika pertanyaannya mengapa aku tidak berharap, kamu akan menyadari ini semua karena bagiku mengagumimu dalam diam sudah cukup membahagiakan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini. Jadi hari ini ada acara pensi di sekolahku. Ada panggung yang cukup besar, panitia yang sedang kerepotan, dan ada beberapa alumni yang datang menggunakan baju seragam putih abu-abunya. Ada juga teman-temanku yang paling heboh menanti band alumni ini. Sementara aku yang dari tadi cuma diam menatap sekeliling. Dan April pun mengajakku untuk mendekati panggung. Aku mengangguk saja, sedangkan mereka langsung beralih mendekati lapangan. Lucu juga ya kalau diperhatikan. Mau lihat band alumni saja senangnya seperti melihat pangeran tampan yang datang dari kerajaan dongeng dengan kuda putih yang ditumpanginya. Tapi memang band alumni ini memang bagus dan dinantikan oleh anak perempuan sekolahku. Jika kalian berjalan dan menemui 8 orang yang tidak bisa diam, aku berada di antara mereka. Namun tenang saja, temanku bukanlah sejenis makhluk yang akan dikhawatirkan dan meresahkan banyak orang. Ada Dina yang paling bersih, Hana yang paling cantik, April yang susah move on, Gizka yang si anak basket dan paling sibuk, Nata yang paling rusuh dan jahil, Talia yang genit dan kerjaannya cuma pacaran, dan ada juga si iklan shampoo yaitu Alia. Dan masalah di sini yaitu pertemuan Gis dan N yang berawal dari minum es teh bersama di kedai Mas Gus dan berdiri di barisan paling belakang ketika menonton pensi. Dan pertemuan selanjutnya di Metro Mini dan di kedai es krim yang pada akhirnya menimbulkan sebuah rasa. Gis lelaki yang misterius namun penuh dengan kejutan sampai-sampai harus menunggu pensi berikutnya baru bisa bertemu dengan Gis. Hingga ada suatu hari, N mengetahui bahwa Gis akan melanjutkan kuliahnya ke Berlin. Ia akan meninggalkan N. Jika Gis mempunyai pilihan, maka ia akan tetap tinggal demi N, namun ke Berlin adalah keharusan baginya. Yang keempat ada evaluasi. Awalnya, Gis telah berjanji pada N, ia akan selalu mengirimkan email pada N setiap harinya telah ia tepati. Tidak pernah melewatkan untuk tidak mengirimkan email kepada N. Hingga bertahun-tahun N menunggu Gis kembali dari Berlin membuat N rindu pada Gis. Walau awalnya Gis di beberapa tahun sempat menyempatkan untuk bertemu dengan N, namun lama-kelamaan N merasa lelah, ia ingin melupakan Gis. N ingin merelakannya, ia telah bodoh menunggu Gis menunggu. Padahal sudah sangat jelas sudah ada seseorang yang menunggu dan menjaga N dengan penuh cinta selama Gis tiada. Bayu namanya, seorang barista bertato yang latar belakang hidupnya tidak terlalu baik. Resolusi di sini, hingga pada akhirnya N memutuskan untuk kembali membalas perasaan Bayu. Cukup lama mereka dekat hingga memutuskan untuk berpacaran. 5 tahun sudah N lulus kuliah kedokteran dan ia sudah bekerja. Selama N berpacaran dengan Bayu, tetapi perasaan tetap pada Gis, ia belum bisa melepaskan Gis. Koda di sini, hingga pada suatu hari, N memutuskan untuk pergi ke Berlin untuk mencari Gis dan menyelesaikan perkara masa lalu mereka yang belum sempat selesai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Agustin dari kelompok 8. Di sini saya akan membacakan resensi novel Gis and Ann. Judul Gis and Ann, pengarang Rintik Seduh, tahun penerbit 2017, cetakan pertama. Penerbit Gagas Media, total halaman 254. Buku Gis and Ann 1 adalah buku karangan Hadiza Alia Tasana atau biasa dikenal dengan Rintik Seduh yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1998. Ia sudah mulai menulis sejak duduk di bangku SMA.
Awalnya cerita ini dipublikasikan lewat aplikasi bernama Wattpad, lalu dibukukan melalui novel. Buku ini juga diiriskan menjadi sebuah film pada tahun 2020. Film ini juga memiliki kelanjutan cerita di Guess and Ann 2. Jadi novel pertama ini belum selesai dan kalian akan terjawab oleh pertanyaan-pertanyaan pada novel satu ini. Sinopsis. Guess and Ann merupakan salah satu kisah yang menarik, kisah di mana mereka awal bertemu saat acara pensi sekolah, dilanjutkan berkenalan di Metro Mini, bertukar iPod karena lagu yang diputar Ann bukanlah lagu yang cocok didengarkan di dalam Metro Mini. Dan mungkin pada saat itu memang mereka sudah ditakdirkan. Bagi Ann, pertemuan dengan Guess di acara pensi tahun sekolah yang bahkan mengantarkan pulang dan makhluk misterius yang akan terlihat lagi batang hidungnya. Butuh waktu 1 tahun lamanya untuk Ann agar bisa kembali bertemu dengan Guess. Tapi setelah berjalannya waktu mereka dekat, Ann dikejutkan dengan kabar bahwa Guess harus melanjutkan sekolahnya ke Berlin. Sebelum pergi, Guess mengajak Ann jalan-jalan terlebih dahulu ke Bandung. Dan Guess berjanji untuk selalu mengirim sebuah email terhadap Ann. Tetapi lama-kelamaan Guess selalu mengirimkan sebuah email terhadap Ann. Melalui hilang kabar dan Ann merasa capek untuk selalu menunggu Guess yang entah kapan ia akan kembali. Akhirnya, dia mulai mencoba melupakan Guess dan mulai membalas perasaan Bayu, seorang barista yang bertato. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.